Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan box call-nya TMC Vlog. Nah, kali ini kita akan bahas MotoGP, khususnya mengenai berita baru yang hadir, yaitu akhirnya resmi Ducati Corse mengikat kontrak dengan satu pembalap baru, rookie Fermin Aldeguer, selama kontrak 2 tahun bersama mereka untuk naik ke kelas MotoGP mulai tahun 2025. Nah, ini bagi saya itu menarik. Kita akan telaah dari beberapa sisi. Yang pertama adalah kenapa kira-kira Ducati itu kira-kira jadi tertarik dengan Fermin Aldeguer. Dan yang kedua juga yang cukup menarik adalah efek domino apa nih yang akan terjadi di tahun 2024 ini pada dasarnya. Jadi kalau pada saat Fermin Aldeguer masuk ke MotoGP, ini pasti ada yang digantikan, terus siapa yang berpindah, dan dinamika itulah yang akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, yang pertama nih ya, jadi baru aja itu informasinya secara resmi Ducati Corse itu mengikat kontrak dengan Fermin Aldeguer ya, finisher di posisi 3 Moto2 tahun 2023 yang lalu, dan kehadiran itu cukup oke banget, terutama di 4 seri terakhir 2023 di mana dia tuh dengan motor dengan frame Bosco ya, speed up. Nah, dia itu berhasil memenangkan beberapa balapan, ya, 4 balapan kalau salah terakhir. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa pertanyaannya? Apakah karena itu? Nah, ini yang menariknya. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Ducati Corse kali ini dengan mengikat kontrak pembalap muda Fermin Aldeguer itu bisa dibilang itu melakukan apa yang pernah mereka lakukan ke pembalap muda di tahun-tahun sebelumnya, yaitu Pecco Bagnaia yang seperti teman-teman ketahui dia merupakan juara dunia MotoGP di tahun 2022 dan 2023. Nah, jadi itu mirip kalau menurut saya. Kenapa miripnya? Jadi miripnya adalah Ducati Corse atau Ducati ya, Ducati pabrikan itu mengikat kontrak pembalap ini bahkan jauh sebelum mereka memenangkan kejuaraan dunia di kelas intermediate di tahun terakhirnya mereka. Jadi seperti kita ketahui kan sekarang nih ya, Fermin Aldeguer ini di tahun 2024 ini akan menjalankan, bisa jadi adalah tahun terakhirnya di kelas intermediate, di kelas Moto2, yang kebetulan di tahun terakhir ini juga dia akan menggunakan ban Pirelli. Nah, kita akan lihat juga nanti pasnya kayak gimana. Dan kalau yang seingat saya ya, Pecco Bagnaia itu di kontrak Ducati ya, waktu itu memang nggak terlalu heboh beritanya, itu bahkan di akhir penultimate year-nya dia di kelas Moto2. Jadi sebelum bahkan dia naik ke tahun terakhir Moto2 di mana dia menjadi juara dunia. Perkiraan saya kalau nggak salah tahun 2018 Pecco Bagnaia itu menjadi juara dunia Moto2, dan Ducati Corse itu mengikat kontrak Pecco Bagnaia itu di akhir tahun 2017. Bahkan belum tahu Pecco Bagnaia ini akan jadi juara dunia. Dan inilah yang menariknya. Dan yang saya melihatnya adalah bagaimana kerja talent scout dari Ducati ini benar-benar mengetahui talenta-talenta mana yang kira-kira akan pas jika di tahun-tahun kedepannya akan membawa Ducati Desmosedici. Dan inilah yang menarik ya. Jadi kalau saya lihat ya, dibanding-bandingkan antara Fermin Aldeguer dan juga Pecco Bagnaia, ini ya mungkin ada kemiripan ya. Kemiripan adalah di mana di tahun-tahun awalnya di Moto3 dan di Moto2 kalau di Pecco Bagnaia, dan kalau di Fermin Aldeguer itu di kelas CEV dulu ya, sekarang namanya Junior GP, karena Fermin Aldeguer ini pembalap yang tidak mengikuti kelas Moto3, teman-teman sekalian ya. Ini sama, di mana dua-duanya itu menggunakan paket motor yang bisa dibilang tidak terlalu famous pada saat itu. Nah, seperti kita ketahui, misalkan contohnya adalah Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia itu di kelas Moto3, Pecco Bagnaia itu menggunakan paket motor Mahindra, teman-teman sekalian. Which is sebenarnya mereka menggunakan paketnya KTM, tapi bukan KTM Factory pada dasarnya. Nah, dengan Mahindra aja
itu mereka melihat bahwa ada kenaikan ya, kalau nggak salah sih di awal tahun Peko itu naik bersama Indra itu posisinya belasan, terus habis itu mereka masuk di top 5 pada saat tahun terakhirnya Moto3 ya, Peko Bagnaia. Terus di tahun pertama ya Moto2, Peko Bagnaia juga di top 5, dan akhirnya di tahun terakhir di tahun 2018 Peko Bagnaia itu berhasil menjadi juara dunia Moto2 ya. Dan pada saat itu juga harus digarisbawahi bahwa Ducati itu tekan kontrak dengan Pecco Bagnaia itu bahkan sebelum Pecco menjadi juara dunia. Bahkan Pecco belum melakukan tes pramusim untuk musim 2018, musim terakhirnya di Moto2. Nah, sama ya, mirip-mirip lah seperti Fermin Aldeguer. Nah, Fermin Aldeguer juga bisa dibilang menggunakan sasis ya, kalau di Moto2 kita ngomongnya sasis ya, pabrikannya itu merupakan sasis yang tidak populer ya, yaitu Bosco ya, sasis Bosco speed up ya. Jadi sama seperti sasis yang pernah dipakai oleh Fabio Quartararo ketika menjadi juara dunia di Moto2. Nah, jadi seperti itu. Sepertinya ya Ducati melihat bahwa nah nih anak nih kayaknya menggunakan paket motor yang tidak famous, paket motor yang tidak terlalu heboh aja bisa menghasilkan capaian yang cukup baik. Nah, inilah yang dilihat bahwa inilah sebenarnya talenta itu berada. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah perkiraan saya kenapa kira-kira Ducati akhirnya memilih untuk tekan kontrak bahkan sebelum musim berakhir di tahun terakhirnya gitu. Jadi benar-benar di awal banget nih ya kalau Fermin Aldeguer ya, di musim awal baru hanya satu seri ya di Qatar ini. Walaupun di Qatar terakhir kemarin debutnya bersama dengan ban Pirelli itu bisa dibilang ya nggak terlalu mengkilap banget ya, Fermin Aldeguer. Nah, dan yang kedua adalah efek domino apa yang dihasilkan dari informasi Ducati ambil kontrak dengan Fermin Aldeguer. Jadi pada dasarnya resminya adalah di hari ini Ducati itu belum menginformasikan kira-kira di tim mana tahun 2025 Fermin Aldeguer berada ya. Mau di mana nih ditaruhnya, di Pramac Racing atau mungkin di tim atau di tim Lenovo langsung. Nah, masih nggak ada yang tahu. Dan motor apa atau paket motor apa yang akan dipakai oleh Fermin Aldeguer di tahun 2025. Apakah dia langsung menggunakan GP25? Nah, tapi kalau dimasukin ke Lenovo udah pasti dapatnya GP25 karena udah nggak mungkin antara dua pembalap tim pabrikan tuh menggunakan paket mesin dengan modelier yang berbeda. Nah, tapi kalau ketika di Pramac mungkin nanti dia karena memang terakhir itu ada informasi bahwa mungkin tahun 2025 Ducati akan pisahkan dua mesin factory-nya tahun 2025 2025 GP25 itu di dua tim satelit berbeda. Nah, kalau sekarang kan dua motor spek pabrikan ya GP24 itu dipakai ya untuk tim satelit itu hanya di Pramac aja kan. Tapi tahun depan mungkin satu di Pramac, satu lagi di tim satelit keduanya, entah itu Gresini atau VR46. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sekarang VR46 itu masih goyang antara dia mau melanjutkan dengan Ducati atau memilih pabrikan lain yang sepertinya sih Yamaha memang getol banget untuk mencoba meraih perhatian dari VR46 ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, siapa yang akan digantikannya? Ini juga cukup menarik nih ya. Tahun depan ini konstelasinya akan sangat-sangat banyak dan masih belum ketahuan di Qatar ini. Kira-kira siapa yang akan digantikan? Karena tempatnya juga belum tahu. Tapi kalau misalkan ini ancer-ancer aja, kalau misalkan dia ke Pramac Racing, udah pasti salah satu akan keluar. Entah itu Franco Morbidelli atau Jorge Martin. Nah, memang secara umum Jorge Martin ini memang santer banget. Sampai Gino Borso ya, tim manajer dari Pramac Racing itu terakhir bahwa kami udah siap-siap lah kalau misalkan di tahun 2025 Jorge Martin akan meninggalkan Pramac Racing gitu kan. Ya meninggalkan artinya ya bisa aja dia ke Lenovo karena memang dari dulu ini tujuannya dari Jorge Martin tuh pengennya pindah ke pabrikan Ducati yaitu Lenovo Ducati, tapi apa daya konduitnya kurang bagus di depan Ducati sehingga dia kalah dengan Enea Bastianini di tahun terakhir juga. Ya akhirnya walaupun ada sedikit kontraktual yang mungkin dia bisa naik tahun 2024 ini, cuman di akhir musim ya dia keteteran
dari Pecco, jadi ya nggak jadi. Nah, mungkinkah tahun depan dia pindah ke Ducati? Namun kalau misalkan tahun depan tidak ke Ducati, juga ada kemungkinan dia akan pindah ke tim pabrikan lain. Dan rumornya sih memang salah satu tim pabrikan juga udah siap menerima kemungkinan ya. Kalau kita lihat memang pabrikan-pabrikan itu ya bisa aja ada Honda gitu ya, karena Honda sendiri juga ya kayak Joan Mir juga berakhir kontraknya di akhir tahun ini 2024 gitu. Jadi mungkin juga ke Yamaha gitu mungkin ya, atau mungkin ke Aprilia nih. Aprilia nih yang paling deket banget. Pertama adalah kalau melihat kita kedekatan Jorge Martin ini dengan Alex Espargaro. Ini deket banget nih. Jadi benar-benar udah kayak abang adik gitu lah dengan Alex Espargaro. Dan mungkin juga dia akan menggantikan Alex Espargaro, karena kita tahu sendiri Alex Espargaro di tahun 2024 ini adalah line up pembalap paling senior. Jadi ya artinya ya udah cukup berumur gitu ya, walaupun dia maksudnya di track juga masih kencang juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian konstelasinya. Kira-kira kemana Fermin Aldeguer dan domino efek apa yang dihasilkan oleh dari kehadiran Fermin Aldeguer di Ducati Corse. Nah, itu aja, kita tunggu kira-kira konstelasinya akan kemana nih, eskalasinya akan kemana di sepanjang 2024 ini. Pertama-tama kita akan lihat juga GP Portimao di akhir pekan ini. Itu aja, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.